Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dari Selasa tanggal 6 Januari tahun 2026. Yaitu ayat Gemar pada pagi hari ini di dalam kitab 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan, telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, "Di sini ada Elisa bin Shafat yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di sini ada 3 raja, Raja Israel, Raja Yehuda, dan juga Raja Edom. Di mana pada waktu itu ketiga raja ini akan diserang oleh Raja Moab. Padahal raja pada saat itu masih membutuhkan seorang abdi Allah, yaitu seorang Elisa, di mana pada saat itu Elisa adalah abdi Allah. Dan saya baru tahu, ternyata setelah selesai daripada wafatnya Raja Salomo, Israel terbagi menjadi 2, yaitu bangsa Israel di sebelah utara mencakup 10 suku, dan di Yehuda di sebelah selatan mencakup 2 suku. Tapi yang ada di raja-raja di Yehuda itu langsung ditarik dari keturunan Daud. Ternyata setelah Nabi Salomo tidak ada, setelah wafat, Israel terbagi menjadi 2. Tetapi bangsa Israel yang sebelah utara lebih banyak lebih banyak menyembah pada Baal-Baal, pada roh-roh patung, pada roh-roh dewa-dewa. Tapi di selatan Israel di Yehuda lebih taat dan patuh kepada Tuhan. Makanya di Yehuda tinggal 2 suku, tetapi masih diberkati Tuhan. Dan masa kejayaannya lebih lama ketimbang bangsa Israel. Jadi bangsa Yehuda keberadaannya lebih lama dan lebih diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka takut akan Tuhan, terus tradisinya terus turun-temurun takut akan Tuhan. Dan di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, kita masih membutuhkan orang, untuk membutuhkan pendamping, membutuhkan saudara yang selalu memperingatkan kita, meskipun kita berada di 2 bangsa Israel yang saya ilustrasikan tadi, di 2 bangsa Israel, yaitu bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Terkadang kita keluar daripada perintah Allah, terkadang kita terus menyembah Allah, terkadang kita bersikap keduniawian. Tetapi yang Tuhan inginkan yaitu terus menyembah kepada Allah. Bangsa Yehuda itu bertahan lebih lama
dan pada akhirnya takluk oleh kekaisaran Babel. Kalau bangsa Israel selalu menyembah berhala dan perang saudara, serta dengan negara tetangga, kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh kekaisaran Asyur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita memilih sebagai bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Kalau saya pribadi pasti saya memilih sebagai bangsa Yehuda karena selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun persentase saya mengandalkan dunia itu sekian persen, tapi saya berusaha terus lebih daripada 60-70% saya terus mengandalkan Tuhan. Karena saya tidak bisa lepas dari kuasa Tuhan, karena saya dari kecil dididik, diajarkan takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan Gemar pada pagi hari ini yaitu takut akan Tuhan seperti bangsa Yehuda. Walaupun cuma 2 suku, tetapi dia taat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita tutup Gemar pada pagi hari ini. Kita minta pada Tuhan supaya memiliki hati yang taat. Kita mulai doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan, dalam Gemar pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu bahwasanya kami ingin selalu mengandalkan Engkau, dan itulah keinginan kami, dan itulah keinginan Engkau supaya kami terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu ke dalam kehidupan kami, ke dalam perjalanan kami, perjalanan hidup kami. Nyatakanlah Tuhan, kuasa-Mu terus menaungi kami, terus menyinari kehidupan kami ya Tuhan. Baik dalam kesehatan, baik dalam pekerjaan, dan baik dalam keluarga Tuhan. Engkau topang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas kasih dan setia-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Salam Gemar.